Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, Bapak doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan Bapak ingatkan bahwa situasi dan kondisi saat sekarang masih dinyatakan belum aman dari pandemi COVID-19. Oleh karenanya, Bapak sarankan kalian tetap menjaga kesehatan dengan mengatur pola makan, sering cuci tangan, jaga jarak dengan teman yang lain, jangan bergerombol, dan biasakan memakai masker ketika kalian keluar dari pondok maupun dari rumah bagi yang pulang pergi. Anak-anakku, untuk penugasan yang ketiga materinya adalah zakat pada bab 2. Sebelum Bapak mulai materi zakat, mari kita awali dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasarnya perlu Bapak sampaikan pada materi zakat adalah menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Memahami pengertian zakat. 2. Memahami syarat-syarat wajib zakat. 3. Mampu membedakan macam-macam zakat. Oke, anak-anakku, kita mulai materi bab 2 zakat akan Bapak jelaskan secara singkat. Yang pertama, tata cara zakat. Dan sebelumnya Bapak ingatkan bahwa materi yang Bapak sampaikan sekarang, Bapak ambil sumbernya dari buku LKS yang kalian semua punya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat menurut arti bahasa atau lughah atau istilah lain etimologi, zakat itu berasal dari kata zakka. Yuzakki zakatan, yang berarti tumbuh, suci, atau berkah. Menurut istilah atau terminologi, istilah yang dimaksud di sini adalah istilah ilmu fikih, bahwa zakat menurut istilah fikih adalah pembagian harta dengan kadar tertentu kepada yang berhak menerimanya atau mustahiquz zakah yang biasa anak-anak kenal sebagai ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar kewajiban zakat dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 77. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum tuzakkihim biha." Artinya, ambillah dari harta mereka sedekah wajib atau zakat untuk membersihkan dan mensucikan dengannya. Surah At-Taubah ayat 103. Berikutnya yang kedua adalah syarat-syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat yang pertama adalah Islam.
Ini berarti non-muslim atau orang yang bukan Islam tidak diwajibkan zakat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang seperti orang Kristen, Hindu, Protestan, dan lain sebagainya. Kemudian syarat wajib yang kedua adalah baligh. Berarti bisa dipahami anak-anak kecil itu tidak diwajibkan zakat. Kemudian syarat wajib yang ketiga adalah berakal sehat. Ini artinya bahwa orang yang akalnya tidak sehat, baik karena sebab atau secara alamiah memang orang itu akalnya terganggu, maka tidak diwajibkan zakat. Kemudian syarat wajib zakat yang keempat adalah merdeka. Artinya orang yang diwajibkan zakat itu harus bukan hamba sahaya. Kemudian syarat yang kelima dari syarat wajib zakat adalah milik sendiri. Ini bisa dipahami bahwa yang wajib zakat adalah mereka-mereka yang memiliki harta, bukan harta patungan, bukan harta dari hasil yang lain, atau perseroan, atau bentuk-bentuk yang lain. Artinya bahwa harta itu adalah mutlak milik orang itu sendiri. Kemudian syarat wajib yang keenam adalah mencukupi nisab. Mencukupi nisab zakat atau haul sudah sampai 1 tahun dari kepemilikan harta. Adapun macam zakat secara umum, zakat itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah itu adalah zakat yang biasa anak-anak keluarkan setiap bulan Ramadan, utamanya dikeluarkan di akhir Ramadan sebelum melaksanakan sholat Id. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta yang macamnya sangat banyak. Nanti ada penjelasan secara terpisah kaitannya dengan zakat mal. Oke, anak-anakku, dari penjelasan singkat yang Bapak sampaikan, ada tugas yang harus kalian kerjakan berupa uji kompetensi. Yang pertama, Bapak minta kalian menjelaskan pengertian zakat menurut bahasa atau menurut etimologi. Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian zakat menurut istilah atau terminologi. Uji kompetensi yang ketiga, sebutkan dan jelaskan syarat-syarat wajib zakat. Dan yang terakhir, di dalam Islam zakat banyak macam-macamnya. Yang diminta dalam soal ini, anak-anak diminta untuk menjelaskan pembagian zakat secara umum. Oke, itulah uraian singkat materi bab 2, yakni zakat. Adapun tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak, yang pertama adalah mencatat atau menyalin rangkuman materi dari buku LKS. Yang pertama atau A, tata cara zakat, meliputi 1, pengertian zakat. Ada di buku LKS halaman 14. Kemudian yang kedua, syarat-syarat wajib zakat, ada di halaman 14 buku LKS kalian. Dan yang terakhir adalah macam-macam zakat, halaman 14. Tugas yang harus dikerjakan berikutnya adalah kalian mengerjakan uji kompetensi dengan teliti. Pahami perintah soal yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya. Kemudian yang harus kalian lakukan lagi yang berikutnya adalah mencatat atau menyalin rangkuman yang ada di buku LKS kalian. Dan catatan atau salinan
kalian baca kembali sampai benar-benar paham. Yang keempat, apabila ada yang tidak bisa dipahami atau tidak bisa dimengerti, tanyakan kepada guru mata pelajaran. Bisa luring, bisa daring. Yang kelima, buku catatan dan latihan dikumpulkan seminggu setelah menerima tugas atau sesuai jadwal pelajaran fikih. Yang keenam, absensi kehadiran kalian didasarkan pada pengumpulan tugas, baik tugas catatan atau menyalin dari buku, rangkuman materi yang ada di LKS, maupun latihan. Demikian juga dengan latihan, diharapkan kalian kerjakan di buku khusus untuk latihan dan cukup kalian menuliskan jawabannya saja. Perlu kalian pahami, perlu kalian mengerti, jangan sampai nanti kalian rugi bahwa yang mengumpulkan itu berarti hadir dan yang tidak mengumpulkan tugas berarti tidak hadir. Yang terakhir yang harus kalian ingat lagi, buku catatan dan latihan harus dituliskan nama dan kelas yang jelas di halaman sampul buku kalian, baik buku catatan maupun buku latihan. Terima kasih, semoga sedikit yang Bapak sampaikan bermanfaat dan Bapak pesan dalam kondisi apapun kalian tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.